subscribe belum? Kalau belum subscribe ya subscribe lah. Kalau enggak, gua hapus nih akun aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air atau daur hidrologi. Siklus air adalah pola sirkulasi air dalam ekosistem yang dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Lalu terjadi penguapan hingga akan terjadi kondensasi uap air, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik air. Kumpulan titik air di atmosfer dinamakan awan. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Dapat diartikan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Siklus tersebut terjadi diakibatkan pengaruh sinar matahari. Matahari tersebut memancarkan suatu energi panas ke seluruh permukaan bumi, sehingga terjadilah suatu penguapan air dari sungai, danau, rawa, laut, serta juga samudera. Unsur-unsur hidrologi berdasarkan siklus hidrologi terbagi dari beberapa macam, yaitu angin merupakan sesuatu yang menentukan sebuah kekuatan temperatur udara dan kondisi uap air di suatu tempat. Awan merupakan kumpulan dari beberapa titik air atau es dengan jumlah yang cukup banyak dan juga merupakan bagian dari inti kondensasi. Air tanah merupakan sesuatu air yang bergerak di dalam tanah yang memiliki beberapa lapisan batu pasir yang disebut dengan istilah akifer. Sedangkan air tanah yang bergerak di dalam retakan batuan disebut air celah. Evaporasi merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena adanya perubahan air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari beberapa hasil penguapan melalui tubuh air dan tanaman. Infiltrasi merupakan suatu air es salju yang jatuh ke permukaan bumi, kemudian meresap ke dalam tanah. Kondensasi merupakan sebuah proses perubahan uap air menjadi air hujan. Uang disebabkan adanya pendinginan atmosfer. Presipitasi merupakan sesuatu yang berbentuk cairan yang berasal dari atmosfer kemudian akan tercurah ke permukaan bumi. Runoff merupakan sebuah pergerakan air dari permukaan tanah yang disebabkan karena adanya presipitasi air hujan, es atau salju, sehingga akan meresap ke dalam tanah, tidak termasuk runoff. Tubuh air merupakan bagian yang paling rendah di permukaan bumi yang dapat menampung air. Tubuh air tersebut terdiri dari beberapa macam, seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk siklus hidrologis dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Siklus pendek, yaitu air laut menguap terjadi kondensasi. Uap air membentuk awan, kemudian terjadi hujan, dan kembali ke laut lagi. 2. Siklus menengah, yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin, dan membentuk awan di atas daratan. Hujan jatuh di daratan menjadi air darat, kemudian menuju laut. Siklus panjang, yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan tinggi, jatuh sebagai salju, terbentuk gletser, mengalir ke sungai, selanjutnya kembali ke laut lagi. Ini materi singkatnya. Dan untuk pola curah hujan di Indonesia, rata-rata curah hujan di Indonesia setiap tahunnya tidak sama.
Ada yang curah hujannya tinggi sepanjang tahun, ada yang curah hujannya rendah sepanjang tahun. Terdapat 3 jenis pola hujan di Indonesia, yaitu 1. Pola monsun, memiliki perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. 2. Pola ekuatorial, memiliki 2 puncak musim hujan atau dimodias yang biasanya terjadi pada bulan Maret dan Oktober. 3. Pola hujan lokal, hanya memiliki 1 puncak musim hujan atau unimodial. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf.